Halo teman-teman, apa kabar? Om Sensen berharap kabar teman-teman baik-baik saja dan sehat selalu. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas apa yang disebut dengan variabel ya. Seperti yang Om Sensen janjikan di materi sebelumnya, kita akan bahas variabel. Variabel sebenarnya bukan hal yang asing lagi bagi teman-teman yang sering belajar programming. Entah itu JavaScript sendiri, entah bahasa C, mungkin juga PHP, mungkin juga Ruby, Python, dan sebagainya. Pasti teman-teman kalau belajar bahasa program apapun tidak bisa lari dari istilah variabel. Mungkin bagi teman-teman yang belum belajar bahasa pemrograman, mungkin aduh variabel, serem banget bahasanya ya. Kayak zaman kita dulu waktu SD atau SMP belajar matematik. Aduh, ya variabel tidak seseram itu teman-teman. Ya, justru itu kita akan belajar mengenai apa yang disebut variabel ya. Dan teman-teman yang sudah belajar bahasa pemrograman lain dan belum pernah belajar JavaScript, jadi tahu variabel di JavaScript itu seperti apa. Karena deklarasi variabel di bahasa pemrograman lain tuh berbeda satu dengan sama lain. Ada yang sama, ada yang beda. Nah, untuk itulah kita bahas kalau di JavaScript ini seperti apa. Oke teman-teman, kita langsung saja. Apa itu variabel? Variabel adalah satu tempat di memori untuk menyimpan data di mana data tersebut dipakai untuk suatu proses, di mana tempat tersebut dilabeli dengan nama. Ya, jadi variabel itu ibaratnya kita buat suatu tempat di memori ya untuk menyimpan data yang dimana data itu akan dipakai untuk suatu proses. Misal ambil contoh, ada aplikasi sederhana, aplikasi perkalian, di mana di sini bisa mengalihkan dua angka, di mana di sini ada angka 1 kita isi 2 dan angka kedua kita isi 5. Nah, pada saat tombol proses ini ditekan di memori, dia akan membuat suatu variabel namanya angka 1 diisi 2 dan buat variabel angka 2 diisi 5. Nah, isi variabel angka 1 dan angka 2 ini akan diproses, di mana angka 2, isi variabel angka 1 yaitu 2 akan dikalikan dengan isi variabel angka 2 yaitu 5, dan tentu saja 2 kali 5 sama dengan 10, dan nilai 10 ini disimpan lagi ke memori buat variabel lagi namanya hasil. Dan dari variabel hasil ini teman-teman yang di memori, teman-teman itu dia angka 10 ini akan diproses untuk ditampilkan di aplikasi si perkalian itu lagi teman-teman. Nah, begitulah ilustrasi dari mengenai variabel itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman masih nggak paham, ada lagi nih teman-teman. Nono. Ya Om. Belikan Om 2 coklat beng-beng ya di tokonya Ko Ahoy. Oke Om. Nah, di sini si Nono dia mendapat informasi yang diminta oleh si Om Sensen itu. Beli coklat beng-beng sebanyak 2 buah dan belinya di tokonya Ko Ahoy. Nah, dia melaksanakannya. Nah, dia pergi melaksanakan. Nah, dia mau pergi kemana? Nah, dipikirnya dia pergi kemana ya? Aduh, pergi kemana ya? Tadi Om Susun bilang di toko mana? Oh iya, di tokonya Ko Ahoy. Kalau gitu aku pergi ke tokonya Ko Ahoy ya. Nah, dia pergi ke toko Ko Ahoy dan sampai di toko Ko Ahoy ada Ko Ahoy. Haiya, Nono, mau apa lagi lo kesini? Lo buat pusing gue aja. Mau ngajak-ngajak toko Owe lagi? Enggak kok. Aku mau beli ini Om. Beli apa? Haiya, beli apa? Aduh, Om Sasen tadi minta beli apa ya? Oh iya, beli coklat 2 beng-beng. Kok beli coklat beng-beng 2 ya kok? Ya nih, no, coklat beng-bengnya. Iya, kok, makasih. Ini uangnya ya, kok. Iya, makasih ya, no. Nah, di sini Nono melakukan apa yang diminta oleh Om Sensen. Dan permintaannya ada di ingatan dia. Pergi ke toko Ko Ahoy dan beli coklat 2 beng-beng sebanyak 2 buah.
Nah, jadi apa yang dilakukan komputer waktu saat ibaratnya dia melakukan suatu proses, dia ibaratnya ada nyimpen data di memori dulu dan baru diproses, entah diproses atau diproses ditampilkan di layar monitor dan sebagainya, atau enggak mungkin mau nyetak di printer juga dia inget dulu di memori dan sebagainya. Sama, komputer diciptakan rada-rada mirip kayak proses yang manusia lakukan juga ya. Nah, itulah dari ilustrasi soal variabel ya teman-teman ya. Nah, dalam membuat suatu variabel, teman-teman, seperti bahasa program lainnya, untuk buat variabel harus deklarasi variabel terlebih dahulu. Ya, mungkin kalau teman-teman yang pernah belajar PHP, mungkin bisa pakai tanda dolar ya nama variabelnya gitu ya. Nah, kalau di JavaScript itu harus menggunakan kata let atau const seperti ini teman-teman contohnya. Nah, ini bentuk formatnya. Jadi harus menggunakan kata let terus nama variabelnya dan mesti diisi dengan nama variabel. Nggak diisi juga nggak apa-apa, tapi mesti isi belakangan. Kalau nggak nanti bisa dikatain error undefinite ya teman-teman ya. Terus contohnya seperti ini teman-teman. Misal contoh deklarasi bikin variabel namanya nama. Nah, itu let itu memang kata baku ya teman-teman ya. Dan nama itu nama variabel teman-teman. Nama variabel itu bebas, teman-teman tidak ada aturan, nanti kita bahas. Dan isinya sama dengan isinya adalah si Om Sensen. Kenapa mesti pakai double kutip? Karena Om Sensen itu data variabel bertipe string atau huruf teman-teman. Nah, kalau const gimana bentuknya? Kalau const mirip-mirip kayak let, cuman bedanya kata letnya ganti sama const. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ya, misal const nama sama dengan Om Sensen. Nah, perbedaannya let sama const apa? Kalau let, teman-teman, itu kalau teman-teman udah deklarasi namanya Om Sensen, terus nanti isi variabelnya diganti sama Nono, itu bisa, teman-teman. Tapi kalau const udah const nama Om Sensen, diganti isinya sama Nana, ya nggak bisa, teman-teman. Itu perbedaannya let sama const, teman-teman. Nah, kalau bentuk implementasi gimana? Nah, kita akan coba ya teman-teman ya. Kita akan coba di code kita teman-teman. Mari kita lakukan. Pastikan Visual Studio Code teman-teman sudah terbuka dan mengarah ke folder yang pada materi sebelumnya kita buat. Coba klik ini, kalau ini nggak tampil, coba di Explorer-nya, pastikan dia sudah mengarah ke folder latihan 1 kemarin. Ya teman-teman ya, yang kita buat, maksudnya bukan kemarin, di video sebelumnya. Sorry, salah ngomong teman-teman. Ya teman-teman ya, nah kalau sudah, teman-teman kita buat file baru. File baru, kalau di materi sebelumnya, kalau teman-teman menggunakan Visual Code, kemarin, maksud saya di video sebelumnya, kita bahas menggunakan file, new file. Sebenarnya bisa juga melalui sini teman-teman di panel Explorer ini teman-teman. Coba klik yang bawah sini, nih yang new file. Teman-teman klik, dia akan buat suatu file di sini. Tinggal kasih nama aja, latihan 1_2. Nah, ini jangan lupa ekstensinya mesti diketik .html. Teman-teman tekan enter, maka dia akan buka file baru. Nah, di sini seperti biasa, ini bagi pengguna Visual Studio Code, tekan tanda seru, tampil seperti ini, klik yang tanda seru cuma satu ya. Nah, seperti ini. Ini saya sembunyikan kembali biar kelihatan sama teman-teman. Nah, di dalam tag body-nya, boleh ketik tag H1. Nah, kalau di dalam Visual Studio Code, teman-teman ketik H1 gini aja, terus teman-teman tekan tab, maka dia akan buat pembuka dan penutupnya. Teman-teman ketik di sini mengenal variabel. Nah, teman-teman di sini di dokumennya boleh kasih juga tulisan, ganti kata dokumennya latihan 1_2 variabel. Nah, teman-teman di bawah tag H1-nya, teman-teman coba ketik tag script. Nah, ketik tag script juga bisa gini teman-teman, script terus tekan tab. Nah, di sini teman-teman di dalam elemen script ini kita ketik seperti ini. Kita buat suatu variabel mirip yang di presentasi saya. Nah, coba ketik misalnya nama sama dengan ini teman-teman. Karena nih variabel string, ya mesti pakai double kutip atau kutip satu sama aja teman-teman. Ya. Kita pakai double kutip aja ya. Nah, ini coba ketik aja namanya bebas ya. Misalnya contoh, saya kasih nama ini, teman-teman.
Eva Wondo, misal contoh. Selalu sintak JavaScript selalu diakhiri oleh titik koma. Terus kemudian teman-teman, nah untuk cetaknya kita lebih simpel dari yang sebelumnya. Saya akan perkenalkan bagi teman yang belum tahu, ada yang namanya konsol. Konsol ini nampilnya nggak di file HTML-nya, di tampilan HTML-nya, tapi munculnya ya sesuai namanya, munculnya di konsol, teman-teman. Ya, konsol.log ini biasanya suka dipakai sama developer untuk ngecek nih variabel isinya apa gitu. Console log. Oke, terus ketik di sini nama. Nah, ini kita ibaratnya nyetak isi variabelnya si nama ini, Eva Wondo itu. Hati-hati teman-teman untuk nyetak nama ini. Jangan teman-teman sih huruf kecil, sini teman-teman huruf gede. Ya tentu aja bisa error. Karena ingat teman-teman, variabel di JavaScript itu kan sensitif. Jadi nggak bisa teman-teman ngetiknya huruf kecil semua, terus teman-teman manggilnya pakai huruf besar ya. Ya kalau teman dianggap beda. Paham ya teman-teman ya? Teman-teman klik file, terus klik save. Nah teman-teman coba buka filenya teman-teman. Ini klik kanan, open with browsernya teman-teman ya. Saya pilih Google Chrome. Nah, kok nama variabel Eva Wondo-nya kagak ada? Ya, teman-teman seperti yang saya katakan, itu akan nampil tidak di tampilan webnya, tapi tampilnya di konsol. Gimana cara menampilkan konsol? Begini. Coba teman-teman ketik yang titik-titik ini di Firefox juga ada ya, teman-teman ya. Nah, coba nih kalau di Chrome, coba titik-titik nih diklik, terus klik More Tools, terus pilih Developer Tools, atau tekan Ctrl Shift I ya teman-teman. Ini klik kanan, diklik Developer Tools. Nah, ini teman-teman pastikan teman-teman kalau lagi di sini kliknya konsol. Nah, di klik konsol ini ada namanya Eva Wondo. Ya. Nah, sekarang kalau seandainya di Firefox, misalnya contoh saya bukanya di Firefox ya teman-teman ya. Kalau di Firefox itu dia nampilnya di sini teman-teman, klik ini. Terus kemudian teman-teman klik ini teman-teman, web developer. Kalian ke diklik web developer, terus teman-teman klik web console. Ya, sama seperti itu. Nah, kembali lagi ke code kita, teman-teman. Nah, kalau seandainya kita pengen cetak namanya itu tidak nama aja, tapi ada kata peserta cantik favoritku, ialah. Nah, gimana caranya? Begini. Teman-teman di depan nama, teman-teman ketik double kutip 2 kali, spasi. Ini antara double kutip sama nama ini mesti kasih tanda plus, karena akan gabungin kalimat atau string dengan isi variabel. Di sininya ketik seperti ini, presenter favoritku, itu kasih spasi, kalau nggak ini nempel di save ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di browsernya, ini tolong kalau masih kebuka konsol diklik kanan clear dulu, nanti soalnya yang lama muncul lagi teman-teman. Coba teman-teman refresh. Nah, muncul kan presenter favoritku itu Eva Wondo. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita mau coba nih teman-teman, kalau cons gimana? Kalau cons seperti ini, misal contoh, let temanku, sorry, ini bukan pakai let, mohon maaf teman-teman, ini pakai cons ya. Cons temanku sama dengan ini double kutip 2 kali titik koma. Ini misalnya contoh temanku. Ini kasih namanya misalnya contoh Nana. Oke. Nah, di sini ini kita bisa cetak sama aja, cuma kalau kita bikin perubahan seperti ini, teman-teman. Ini kalau kita ketik temanku, saya rubah bawahnya sama dengan double kutip titik koma, misalnya Nono. Ini artinya kita akan deklarasi variabel isinya Nana. Kalau ini kita ibaratnya ngerubah isi variabel si temanku tuh dari Nana jadi Nono. Nah, coba kita tampilkan ya isinya ya teman di konsol. Nah, teman-teman ketik konsol titik log kurung buka tutup titik koma, ini coba ketik temanku. Teman-teman coba klik file, klik save. Nah, teman-teman ini tolong di clear dulu, balik ke browsernya, ini clear dulu. Terus teman-teman refresh. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Oke, peserta favoritku itu Eva Wondo nampil, tapi ada tampilan error. Unclock type error. Assignment is content variable. Nah, seperti saya katakan,
Kalau const itu kita dikasih variabel tapi isinya nggak bisa dirubah-rubah. Paham ya teman? Beda sama si let. Kalau let bisa teman-teman. Oke teman-teman, yang const temanku ini bisa dimatiin dulu ya. Yang ini kata temanku ini mungkin kalau mau teman-teman pengen tetap ada tapi nggak aktif, bisa dikasih komen seperti ini ya. Nah, seperti ini. Terus bisa contoh yang let nama Evondo di bawahnya, teman-teman enter coba ganti nama sama dengan double kutip 2 kali, titik koma, misal contoh sini ketik misalnya aja Afiani Malik misalnya. Nah, seperti ini. Teman-teman save. Terus kemudian teman-teman balik ke browser teman-teman, ini klik kanan di konsolnya, clear console ya. Terus teman-teman refresh. Nah, kalau ini tadi kan isinya awalnya Epawondo, cuma di bawah ya isinya diganti nih sama dengan Afiani Malik. Jadi nyetaknya tampilnya Afiani Malik, teman-teman. Paham ya teman-teman mengenai variabel ya? Pertanyaannya teman-teman, bisa nggak ya ada variabel isinya penggabungan dari 2 isi variabel? Tentu saja bisa. Caranya gimana? Begini. Coba teman-teman kembali ke code-nya teman-teman. Nah, teman-teman yang code ini biar nggak membingungkan, kita matikan saja ya teman-teman ya. Jadi bukan dimatiin, misalnya dinonaktifkan. Jadi caranya gini, ini buat di atasnya, ini untuk supaya lebih dari 1 baris dinonaktifkan. Jadi slash asterisk, terus buat lagi yang di bawahnya si const temanku Nana itu, ini tolong buat asterisk slash, seperti ini. Nah, kalau sudah, tolong di save, terus di bawahnya coba buat variabel, coba ketik let. Let, misalnya contoh nama, sama dengan double kutip 2 kali, titik koma, ini coba ketik Steve. Terus di bawahnya ketik let, nama 2, sama dengan ini double kutip 2 kali, titik koma, ini ketik Roger. Oh ya teman-teman, ini yang let nama ini ganti gigi nama 1 ya. Tolong tidak boleh ada spasi ya teman-teman ya. Nah, terus ketik di bawahnya buat variabel lagi. Let nama underscore. Nah, kalau pengen ada spasi, ada pemisah ya teman-teman, pakai underscore. Tidak boleh ada spasi kalau nama variabel tuh lengkap. Sama dengan, coba ketik nama 1. Nama 1, ingat tidak boleh ada spasi. Tambah nama 2. Nah, teman-teman cetak di konsol. Konsol titik log kurung buka kurung tutup titik koma di dalamnya nama underscore lengkap. Hati-hati ya, penulisannya harus sama ya teman-teman. Coba teman-teman klik file, klik save, coba ke browsernya. Ini tolong di clear dulu ya teman-teman si konsolnya. Tolong teman-teman refresh. Nah, lihat apa yang terjadi, muncul Steve Roger. Nah, coba Steve Roger kok nggak ada spasi. Nah, biar ada spasi, coba teman-teman ke bagian sini teman-teman. Ini yang nama, ini mesti ada spasi. Jadi teman-teman kasih plus, kasih double kutip 2 kali, ini tengahnya kasih spasi. Dan di belakang double kutip lagi kasih plus. Jadi kita tambahin spasi di tengahnya. Nah, coba teman-teman klik save. Nah, coba teman-teman balik ke browsernya, ini tolong di clear dulu konsolnya, coba teman-teman refresh. Nah, lihat Steve Roger-nya ada spasi. Nah, itu namanya disebut penggabungan string atau string concatenation. Ya, nah teman-teman itu kalau gabungin string ya. Ini teman-teman sudah paham ya mengenai variabel. Nah, teman-teman kita baru bahas variabel huruf atau variabel string, variabel yang berisi huruf. Kalau variabel huruf, teman-teman seperti teman-teman lihat di code-nya, dia harus diapit oleh double kutip atau kutip 1 ya, single quote atau double quote. Nah, teman-teman bagaimana dengan variabel angka atau disebutnya variabel numerik, teman-teman. Nah, itu kita akan bahas di materi selanjutnya, teman-teman. Ya, oke, teman-teman, terima kasih. Sampai berjumpa di materi selanjutnya.